Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Oke, kami kelompok terakhir di malam ini. Kami akan membahas tentang argumentations and persuasions. Sebenarnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aura Hilda dan yang kedua ada Diksi dan saya sendiri Rahma. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan argumentations and persuasions. Maaf, Mem, apakah tadi perkenalannya sudah masih mute? Saya sudah mendengar sejak awal. Oh, baik. Saya lanjutkan. Dari buku es krim kita tercinta ya, kami menyimpulkan argumentations adalah sebuah configurations atau konfigurasi tindakan komunikatif yang bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan antara sudut pandang individu. Dengan menggunakan seperangkat proposisi yang relevan, seorang pendebat bertujuan untuk membuat sebuah eh, per, eh, apa ya seseorang pendebat bertujuan untuk membuat sebuah sikap yang bisa diterima oleh penerima atau pendengar. Jadi argumentasi di sini itu bisa dikatakan sarana untuk tujuan komunikatif. Sedangkan persuasions di sini adalah efek aktual dari argumentasi pada penerima, mencakup perubahan dalam kondisi mental dan perilaku. Sedangkan menurut O'Keefe di sini, penelitian persuasions atau persuasions research di sini menggunakan teknik pengukuran sikap seperti polling dan survei. Oke, oh sorry. Kemudian di sini ada general structures of argumentations yang dikenalkan oleh Tolmin. Nah, dari kotak-kotak ini bisa dilihat ada data, ada qualifier, claim, dan lain-lainnya. Kami akan coba untuk menjelaskan satu-satu. Data di sini yang dimaksud adalah the facts atau fakta atau data sendiri sebenarnya adalah dukungan atas klaim. Nah, klaim sendiri adalah sebuah pernyataan bahwa sesuatu itu memang benar. Kemudian warrant di sini atau dikatakan jaminan adalah hubungan antara klaim itu sendiri dan datanya. Sedangkan backing adalah dukungan. Dukungan di sini dimaksudkan untuk warrant itu atau jaminannya. Nah, sedangkan qualifier adalah tingkat kepastian dalam argumen. Serta rebuttal yang terakhir adalah bantahan atau objections, ya, pengecualian yang digunakan dalam mengajukan sebuah argumen. Nah, untuk membuatnya lebih bingung, kita lihat contohnya. Yang pertama di sini ada data ya teman-teman ya, ini dari buku. Harry is born in Bermuda. Harry lahir di Bermuda. Ini adalah sebuah data. Nah, klaimnya di sini karena Harry lahir di Bermuda, Bermuda itu seperti yang kita tahu ada di teritori di mana di Kepulauan Karibia yang merupakan teritori Britania. Jadi klaimnya adalah he is a British subject. Jadi hari ini adalah orang Britania. Jaminannya apa? Karena warrantnya itu seorang yang terlahir di Bermuda pada umumnya pastilah subject of British atau British subject atau orang Britania. Backing atau support atau additional support yang ada yaitu ada undang-undang dan ketentuan hukum ya, yang mengatur kewarganegaraan orang yang lahir di teritori Britania. Jadi adalah supporting atau backing. Nah, di sini jika warrant atau jaminan itu tidak memberikan dukungan yang jelas dan pasti antara data dan klaim itu sendiri, maka bisa dilakukan yang namanya rebuttal atau sanggahan. Sanggahannya di sini adalah Harry ini warga British gitu ya, atau British orang Inggris gitu ya, kecuali unless orang tuanya adalah alien atau dia orang Amerika yang orang tuanya merupakan orang Amerika yang dinaturalisasi. Jadi di sini ada bantahan. Jadi kemungkinan qualifiernya muncul di sini. Kemungkinan Harry ini adalah British subject atau orang Britania. Jadi karena adanya rebuttal maka qualifier di sini muncul. Jadi ada presumability atau kemungkinan. Oke. Meanwhile, nah
si Tolmin model ini ternyata punya beberapa kelemahan, ada beberapa critics dan objections. Yang pertama adalah artificial distinctions. Jadi perbedaan antara data dan warrant di sini itu artificial atau tidak alami. Jadi biasanya orang suka sulit membedakan mana yang data, mana yang warrant. Kemudian attacking the warrant of argument atau serangan terhadap warrant sendiri itu dapat memunculkan data baru dan warrant baru. Yang akhirnya warrant itu nanti akan menggantikan warrant yang lama. Tapi ini ada solusinya. Solusinya mungkin ada beberapa. Yang pertama, dalam analisis argumentasi, data yang ada itu dapat dibuat menjadi beberapa data yang berbeda. Ada first order data, ada second order data, dan third order data. Jadi kalau dilihat di buku Eskrim juga ada beberapa contoh yang menyajikan data yang lebih dari satu. The first data atau first order data adalah the best options. Nah, second order data di sini ditampilkan, tapi bisa berbahaya kalau kredibilitasnya rendah. Nah, kalau ditampilkan dengan kredibilitas rendah, maka harus ditampilkan juga the third order data. Ya, jadi third order data muncul ketika second order ini tidak kredibel. Solusi yang lainnya, model Tolmin atau Tolmis model ini bisa disempurnakan lagi dengan membedakan atau membagi-bagi jenis warrant-nya atau jaminannya itu tadi. Ada 3, yang pertama adalah motivational warrant. Motivational warrant di sini menghubungkan antara klaim dan data dengan menyatakan manfaat dari klaim bagi penerima. Contohnya di sini ada data, saya terjemahkan saja, setiap perempuan harus memiliki hak untuk memutuskan sendiri apakah dia ingin aborsi. Hukum aborsi bertentangan dengan hukum. Berarti di sini klaimnya, berarti hal ini tidak bisa disahkan. Jaminannya apa? Ya karena tidak ada hukum yang boleh melanggar hak-hak individu. Ini yang disebut sebagai motivational warrant. Nah, the authoritative warrant, karena ada kata authoritative, berarti di sini melibatkan otoritas, ya, menggunakan kredibilitas dari otoritas untuk mempertahankan sebuah klaim. Nah, dari data ini, datanya ada the Defense Department, Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa permusuhan akan segera berhenti. Klaimnya, berarti perdamaian sudah dekat dong, gitu ya, ada klaim seperti itu. Kemudian jaminannya apa? Ya, karena sah-sah saja kita menarik kesimpulan tersebut karena Kementerian Pertahanan atau Department of Defense adalah source atau sumber yang reliable dan bisa dipercaya. Itu yang disebut authoritative warrant. Yang terakhir ada substantial warrant. Di sini warrant atau jaminannya berdasar kepada hubungan sistematis antara konsep-konsep eksternal. Misalkan ada data begini, American Vietnam's policy, kebijakan Amerika di Vietnam tidak membawa perdamaian dunia lebih dekat. Jadi klaimnya, jadi Amerika harus tetap netral terhadap konflik-konflik internal negara lain, itu klaimnya. Nah, warrant di sini, ya, yang sudah terbukti benar di negara Asia Tenggara itu juga nantinya berlaku untuk konflik-konflik di masa yang akan datang. Oke, kemudian bahasan yang kedua akan didiskusikan oleh teman saya, the Pragma Dialectical Approach. Silahkan Mas Baik, Hilda. untuk materi yang berikutnya adalah the Pragma Dialectical Approach atau pendekatan pragma dialektikal. Next, Kak. Jadi sebelum kita membahas tentang pragma dialektika, definisi dari pragma dialektika sendiri adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memberi asumsi, wacana, argumentasi, dan teks. Pragma dialektika sendiri diambil dari 2 kata, yaitu pragmatik dan dialektika. Dialektika adalah kajian yang fokus pada cara pertukaran argumen, dan pragmatik sendiri itu berfokus pada penggunaan bahasa dalam komunikasi. Jadi seperti yang kita lihat dari presentasi tersebut, base their work on notions taken from the fields of pragmatics and speech act theory. Lalu yang kedua adalah argumentasi is viewed as part
of a discussion in which the participants, the protagonist and the antagonist of a standpoint exchange speech acts, the moves in a discussion, hence the notion pragma in this approach. Jadi ketika kita melakukan argumentasi, partisipannya itu dibagi menjadi dua pihak. Yang pertama adalah the protagonist atau pihak yang akan mendukung pada suatu argumen tertentu, dan juga ada yang namanya antagonis, yaitu pihak yang menentang argumen tersebut. Menurut Emren dan Gottendorf sendiri, ada beberapa peraturan mengenai argumentasi. Yang pertama adalah salah satu pihak atau kedua belah pihak itu tidak boleh melarang pihak lain untuk mendukung atau menentang argumen tersebut. Yang kedua, ketika antagonis ingin menyerang suatu pendapat, maka argumen dari antagonis harus sesuai dengan topik tema yang sedang didiskusikan. Lalu yang ketiga adalah a failed defense must result in the protagonist withdrawing his standpoint, yang artinya adalah ketika protagonis ini gagal dalam mempertahankan argumennya, maka dia harus mundur. Dia tidak boleh memaksakan diri untuk melanjutkan argumennya, dan begitu pula dengan sebaliknya. Kalau misalkan antagonisnya ini gagal mengalahkan protagonisnya, maka antagonisnya harus mundur dari perdebatan tersebut. Lalu yang terakhir adalah formulation must be neither puzzlingly vague or confusingly ambiguous, yang artinya adalah kesimpulan harus sangat jelas dan tidak boleh ambigu. Next. Kalau kita lihat dari tabel Van Emeren di bawah ini, ada empat stage dalam argumentative process. Yang pertama adalah confrontation. Confrontation ini seperti yang dijelaskan di discursive function-nya, itu dia mengekspresikan pendapat, tapi dia juga menentang suatu pendapat. Untuk yang representatif atau asertif itu dia berfungsi untuk mendukung suatu opini, dan juga komisif itu dia bisa menerima atau bisa menentang suatu opini. Lalu stage berikutnya adalah opening. Jadi illusionary force-nya ada dua, yaitu directive yang nanti dia bertujuan untuk mempertahankan argumennya, dan ada juga yang namanya komisif, nanti dia menerima atau setuju dengan argumen tersebut. Lalu ada yang ketiga, ada argumentation. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu directive, yang discursive function-nya adalah requesting argumentation. Yang kedua adalah representative, yang discursive function-nya adalah advancing argumentation. Dan yang ketiga adalah commissive, yaitu dia bisa menerima atau tidak menerima suatu argumen. Lalu yang keempat adalah concluding, yang illocutionary force-nya dibagi menjadi dua, yaitu commissive, yang artinya dia bisa menerima atau tidak menerima suatu pendapat. Lalu yang kedua adalah representative, yaitu dia establishing the result of a discussion. Next. Yang ketiga adalah the socio-psychological approach. In the wider area of social psychological, the focus is on social factors that influence mental dispositions, which may in turn have an effect on behavior change. Two salient approaches are Agent's theory of planned behavior and elaboration likelihood model by Petty and Cassiopo. Ya, jadi pendekatan ini adalah pendekatan yang mana melalui psychological, psychological. Nah, contoh yang paling mudah di sini saya mengambil dari kegiatan di suatu kelas misalnya. Nah, itu bagaimana guru mengenali muridnya secara psikologis. Nah, kemudian in discourse approach,
the message, or more precisely, the possible persuasive effect of the form of the message is focused on attention, di mana ini mendapatkan perhatian yang lebih dari dari satu orang ke orang lain. Next. Di sini ada theory of planned behavior, yaitu yang mana ada attitude towards the behavior, subjective norm, perceived behavior control. Yang mana ini tuh sejajar yang dapat ditarik ke intention yang menimbulkan suatu behavior atau tingkah laku. Theory planned behavior was developed from the theory called the theory reason action by Fishbein and Aitken. Theory of planned behavior tries to predict someone's behavior to explain in relationship between attitude, subjective norm, and perceived behavior control. Nah, jadi teori ini lebih menekankan kepada attitude dan juga hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan subjek dan juga subjek yang lainnya. Next. Yang berikutnya adalah elaboration likelihood model. Ini adalah teori komunikasi persuasif yang diciptakan oleh Petty dan Cacioppo di tahun 1980. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang mencerna atau menerima suatu pesan. Ada dua jenis orang ketika dia berusaha untuk mencerna atau menerima suatu pesan. Yang pertama adalah orang tersebut langsung menerima pesan tersebut mentah-mentah tanpa meneliti pesan tersebut lebih lanjut. Lalu yang kedua adalah orang yang sangat detail untuk meneliti pesan tersebut. Berdasarkan dua contoh tersebut, maka ada dua cara untuk memproses atau mencerna suatu pesan. Yang pertama adalah central root. Central root terjadi ketika seseorang menganalisa sebuah pesan secara detail dengan cara membandingkan pesan tersebut dengan apa yang dia ketahui, yang akhirnya itu bisa menimbulkan respon positif atau respon negatif terhadap pesan tersebut. Jadi orang yang menggunakan central root ini dia akan meneliti pesan yang dia terima sampai detail sebelum dia bisa mengambil kesimpulan tentang pesan tersebut. Lalu contoh yang kedua adalah peripheral root. Ini terjadi ketika orang tidak melakukan analisa terhadap suatu pesan secara detail, karena orang tersebut berpikir kalau pesan tersebut tidak akan membawakan dampak yang besar terhadap hidupnya. Jadi mereka hanya melihat pesan tersebut secara sekilas atau hanya dari luarnya saja. Jadi orang yang menggunakan peripheral root ini tidak akan meneliti pesan tersebut lebih lanjut karena dia mengira bahwa pesan tersebut tidak membawa dampak yang besar terhadap hidupnya. Jadi dia hanya melihat pesan tersebut dari luarnya saja. Contohnya adalah ketika seseorang mendapat pesan dari orang yang tidak dia suka. Karena misalkan karena orang tersebut sudah tidak suka, tidak peduli pesannya itu benar-benar bermanfaat atau pesan tersebut mengandung hal yang positif, maka dia akan langsung abandoning the message. Jadi dia tanpa pikir panjang, dia bakal langsung menolak pesan tersebut. Next. The quality of argumentation in relation to persuasion. Next. Nah, jadi argumentasi itu dapat dilihat dari sebuah hubungan yang mana di sini persuasion atau tindakan persuasi atau mungkin tindakan untuk mengajak membujuk orang lain. Di sini lagi-lagi saya memberikan contoh yang paling mudah yaitu saat teaching
di mana argumentation can be seen from how goals achieve. Misalnya guru memiliki goals tersendiri untuk muridnya. Nah, bagaimana mereka saling berinteraksi satu sama lain dan juga guru ini meningkatkan minat dari siswa tersebut. This persuasive action can be through writing assignment and knowledge interviews. Nah, ini juga bisa melalui writing assignment, tugas yang diberikan gurunya, yang mana guru dapat menilai tugas tersebut dari kegiatan writing assignment-nya siswa. Dan juga knowledge interviews ini bagaimana mereka saling berinteraksi secara oral, misalnya bertanya jawab atau Q&A, atau mungkin guru bertanya dan kemudian yang lain menyanggah, seperti itu. Next. The four techniques of construction arguments. Nah, yang pertama adalah give a reason, memberikan alasan, cause or explanation. Misal, smoking may cause lung cancer and many other dangerous illness. Jadi merokok itu bisa menyebabkan kanker dan juga penyakit menular lainnya. Yang kedua adalah make a comparison or analogy, memberikan analogi. Misalnya, you tried hard to lower your cholesterol and succeed. Kamu sudah berusaha menurunkan kolesterol dan itu berhasil. So you must also manage to quit smoking. Jadi kamu harus mengontrol merokok kamu, mengurangi kegiatan merokok kamu. Kemudian nomor 3 adalah give an example or instance. Your brother is a good example of successful ex-smoker. Kita bisa memberikan contoh orang lain agar orang tersebut dapat terbujuk. Kemudian yang nomor 4 adalah memberikan search atau sumber dari misalnya media atau sumber artikel yang terpercaya, atau mungkin The Heart Foundation advise it. Nah, itu contohnya kayak dari foundation ini menyarankan seperti itu. Next. Nah, kemudian ada the style. Anecdotal information is usually more concrete and vivid than statistical information. Vivid statistical evidence is more convincing than anecdotal evidence. Nah, ini diambil dari Bessler dan Bergen di tahun 1994. Not only the evidence on evidence, but also the type of claim many influence the persuasiveness of the evidence. Nah, ini diambil dari Hukan tahun 2001. Two types of claim distinguish. Probably claim atau klaim yang memungkinkan. For example, about the change, juvenile delinquents growing up the adults criminal offenders. Kemudian yang kedua ada desirability. Claim would pertain, for example, to envisioning the understability criminal behavior. Nah, ini adalah sumber-sumber yang kita ambil dari argumen. Oke, jadi kesimpulannya adalah teks argumentasi ini adalah untuk membujuk atau meyakinkan orang, misalnya orang lain, agar percaya dan juga dapat mengubah sudut pandang dari sisi orang lain. Seperti itu. Baik, Mungkin selanjutnya. ada tambahan, Mbak Rahma, silakan. Selanjutnya kami akan share artikel yang kami jadikan rujukan. Sebentar. Oke, semoga terlihat. Artikel pertama yang kami jadikan rujukan adalah Persuasive Strategies in Selecting
State UNICEF Speaker's Speech. Jadi di sini yang dianalisa adalah speech di UNICEF. Di sini kami highlight seperti ini. UNICEF speaker yang dipilih adalah dari anggota boyband BTS, ada RM dan Jin, kemudian ada Millie Bobby Brown, dan ada David Beckham. Sebentar men, nyontek dulu. Kemudian dalam artikel ini mereka meneliti tentang strategi persuasi dalam speech BTS, RM, Jin, dan Millie Bobby Brown, dan juga David Beckham. Tujuannya untuk melihat atau menganalisa tipe strategi persuasi dan bagaimana hal tersebut diimplementasikan. Kemudian dari analisisnya, data atau speech tadi itu diinterpretasikan dalam sebuah kata berdasarkan konteks mereka dan menggunakan approach dari Aristoteles. Aristoteles di sini memang dibahas sedikit di buku Es Krim ya, dan teori yang dipakai dalam Aristoteles approach itu adalah ya ada ethos, pathos, dan logos. Nah, mungkin sedikit kami jelaskan, ethos di sini adalah the totality of the speaker, atau totalitas dari speaker itu sendiri. Kemudian pathos di sini dijelaskan bahwa itu adalah ability to control the interlocutor emotions, atau kemampuan mengendalikan interlocutor emosi dari si interlocutor itu sendiri. Dan logos di sini adalah the speaker statement that is in accordance with the fact, atau logical proof, bukti logis yang berdasarkan dari logical reasonings itu. Nah, untuk analisisnya, kami akan berikan beberapa contoh dari ujarannya. Yang pertama ada Jin. That is the message of love myself we talked about for 3 days. It's a message in the lyric of our song, Dynamite. I'm diamond, you know I glow up. Gitu ya. Kemudian, di sini jelaskan bahwa by giving the logical proof of or evidence, di sini Jin mengekspresikan logos. Jadi logos atau the type of appeal that can be considered crucial. Oke, saya akan lanjut ke contoh data yang lain by David Beckham. Di sini, today is World Children's Day, a day when we should all remind ourselves of our duty and blah blah blah. Nah, di sini David uses World Children's Day as a logos in his speech. Dan dari Millie Bobby Brown, they're still struggling in the darkness, wrestling with fear, with insecurity, bullying, and online threats. Nah, di sini Millie uses pathos to explain the mental states of children as a result of bullying. Alright, kemudian, hasilnya dulu ya, sebentar. Hasilnya, mohon maaf kita tidak memasukkannya dalam PowerPoint. Dari hasilnya, the strategy is classified into ethos, pathos, and logos, dan ada 13 data points yang mengindikasikan ethos, strategi, dan kemudian ada 26 data points yang indicating pathos strategy, dan 10 data points indicating the logo strategy. Nah, ini dari hasilnya. Alright, so for the conclusions, the most persuasive strategy is pathos. Jadi kebanyakan strategi persuasif yang dipakai oleh para speaker di UNICEF event ini adalah pathos, and the least effective one is logos. Nah, in their speech at the Children's Day event, BTS and David mostly express pathos. Jadi BTS dan David Beckham di sini mostly mengekspresikan pathos, sedangkan Millie mostly expresses logos. Their ethos is more or less the same, and they are not far apart because their 3 speakers have more or less the same ethos. Jadi nggak terlalu berbeda ethosnya. Kemudian sudah. Baik, itu artikel yang pertama. Kemudian artikel yang kedua, mungkin Mas Hilda mau menjelaskan. Baik, untuk yang artikel kedua ini berjudul Argumentative Writing, Construction of EFL Writing Class Through Declarative Speech X Approach. Jadi
jurnal ini menjelaskan bagaimana mahasiswa S1 di salah satu universitas di Indonesia merancang esai argumentatif menggunakan pendekatan pragmadialektik dan juga pragmatik. Sebagai tambahan, penelitian ini juga menggunakan qualitative research method. Datanya diambil dari esai argumentatif para siswa dengan totalnya adalah 34. Jadi 34 ini sebentar. Partisipannya ada 34 dengan rincian 17 anak, dia merupakan sebagai protagonis, dan juga 17 lainnya merupakan antagonis. Sementara untuk data collection-nya adalah teks argumentasi yang diambil dari kelas writing. Jadi 34 mahasiswa ini dibentuk menjadi kelompok yang terdiri dari 2 mahasiswa, dan mereka diminta untuk memilih topik yang berbeda-beda. Lalu langkah-langkah untuk collecting datanya adalah yang pertama, para siswa tersebut menggunakan teori pragmadialektik. Yang kedua, mereka memilih partner mereka. Lalu yang ketiga, mereka mendiskusikan topik mereka. Keempat, mereka menulis idenya. Keempat, mereka melanjutkan argumentasi tersebut. Keenam, mereka submitting the writing. Yang ketujuh, mereka repair the writing. Dan yang terakhir adalah mereka submitting the revised writing. Untuk data analisisnya yang bisa dilihat di halaman 6, penulis menganalisis data tersebut menggunakan pendekatan pragmadialektik dari Van Emeren dan Grotendorff tahun 2003. Jadi penulis berupaya mengidentifikasi tulisan para mahasiswa menggunakan beberapa aturan. Yang pertama, during the confrontation phase, discussion 1 externalized a position. Lalu yang kedua, after the discussion 1 accepted discussion 2's challenge to clarify the point of view and agreed on the role assignments and discussion roles, the discussion began a debate in the initial stage. Lalu yang ketiga, protagonis akan diminta untuk mempertahankan argumen yang dia percayai. Lalu sebaliknya, antagonis akan diminta untuk menyerang argumen yang dia tidak setujui. Lalu yang keempat adalah the main character in the argumentation stage either retracted or did not retract the initial stance in the conclusion stage. Lalu untuk findingnya sendiri, jadi findingnya di halaman 7 dapat disimpulkan bahwa para students ini frequently use the confrontation stage and opening stage in their paragraph introduction. Jadi ketika di introduction, para mahasiswa ini cenderung menggunakan confrontation dan juga opening stage. Lalu sebagai tambahan, para mahasiswa ini juga menggunakan argumentation stage dalam topik mereka dan juga menulis summary di conclusion-nya. Lalu untuk analytical speech acts-nya, di confrontation stage, data yang paling banyak ditemukan adalah assertiveness dengan rincian protagonis banyak 5,6% dan juga antagonis banyak 7%. Lalu dalam opening stage yang ada di halaman 11, data yang paling lebih banyak komisif, deklaratif, dan directive speech acts cukup banyak ditemukan dalam opening stage dalam argumen-argumen mahasiswa.
Lalu dalam argumentative stage yang ada 4 speech acts yang dapat ditemukan, yaitu assertive, commissive, directive, dan juga deklaratif. Lalu yang terakhir yaitu di conclusion stage, para mahasiswa ini dengan rincian protagonis sebanyak 8,9% dan antagonis 8,5%, mereka cenderung menggunakan asertif, yang artinya mereka lebih cenderung menjelaskan topik yang mereka bahas. Jadi itu saja yang untuk jurnal yang kedua ini. Untuk selanjutnya saya silakan kembali ke Kak Rahma. Bu Emma. Rahma ingin cepat-cepat. Baik, terima kasih ya. Ini adalah grup terakhir kita. Lama juga kita diskusi, mulai jam 4, ini sudah jam 8 lewat 15. Untung online ya. Baik, ini adalah apa namanya, fungsi ya, fungsi wacana yang terakhir kita bahas hari ini. Fungsinya adalah bagaimana kita bisa mengungkapkan argumen kita dan bagaimana argumen itu ya bisa membujuk orang lain ya atau bisa dipercaya oleh orang lain untuk diikuti. Makanya ini menjadi satu kesatuan, argumentative and persuasion. Karena kalau kita berargumen, kita ingin melihat sejauh mana argumen kita itu bekerja, sejauh mana argumen kita itu bisa diterima. Ya, bisa membujuk orang lain untuk mengikuti apa yang sudah kita pikirkan. Ya. Baik, jadi yang pertama di sini saya ingin mengembalikan sedikit diskusi kita hari ini ya tentang bagaimana sebetulnya mulai dari informative discourse atau wacana informatif, kemudian wacana naratif, dan yang terakhir wacana argumentatif ya. Itu kita kaitkan dengan pembicaraan di awal dulu tentang organon model. Ya, jadi pembicaraan tentang diskurs itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya organon model yang dibuat oleh Karl Buchler. Ya, di dalam organon model itu ada 3 unsur utama yang bisa artinya yang bagaimana suatu tanda ya itu bisa dibedah ya. Satu tanda itu kita mulai dari simbol. Ya, tanda sebagai simbol, sign as a symbol. Itu apa yang kita bicarakan di dalam informatif discourse. Karena apa? Simbol-simbol itu adalah objek atau state of affairs. Ya, kalau seperti itu fakta dan sebagainya ya. Nah, itu adalah informative discourse. Kemudian dari informative discourse kita beranjak ke naratif. Nah, kalau naratif itu analoginya di dalam Karl Buchler adalah simptomnya. Nah, karena naratif itu mengungkapkan sesuatu tentang sendernya. Kalau di dalam teori Karl Buchler itu sendernya, tapi kalau dalam naratif discourse narratornya. Siapa narratornya? Dan yang terakhir argumentative discourse itu di dalam organon modelnya Karl Buchler itu sama dengan signalnya. Nah, signalnya itu bagaimana ya orang itu menginterpretasi argumen kita.
Nah, itulah makanya argumentative and persuasions itu di dalam organon model itu sama dengan signalnya. Jadi sekali lagi informatif itu simbolnya, naratif itu simptomnya, dan argumentatif itu signalnya. Mulai dari objeknya apa, kemudian siapa yang bercerita, sendernya siapa, dan receivernya bagaimana. Itu ya. Nah, kembali ke situ dulu. Kemudian kita akan membahas lebih dalam tentang argumentations and persuasions. Di dalam struktur wacana argumentatif, yang pertama itu ada Toulmin's model. Toulmin's model ini digunakan untuk melihat struktur umum dari wacana argumentatif. Sekali lagi, Toulmin model itu digunakan untuk melihat struktur umum dari argumentatif discourse, ya. Nah, secara eksplisit ya di dalam argumentatif discourse itu data dan klaim itu harus disebutkan. Itu Petersdorf sign-nya kan data ya di dalam kalau masih ingat tadi ya organon model tadi ya. Petersdorf sign says in yaitu data dan klaimnya itu sama-sama disebutkan. Ya, this means that he is at the university. Itu klaimnya. Kalau sign-nya says in, klaimnya adalah berarti dia ada di kampus. Tuh. Nah, itu yang ada struktur umum ini yang dibahas, yang bisa kita ketahui melalui Toulmin model. Nah, tetapi tidak cukup hanya mengetahui general structure of argumentative discourse. Discourse itu juga akan dianalisis, kalau yang tadi itu dari perspektif logis, ya. Kalau sign-nya bilang in, ya, secara logika berarti dia ada, gitu kan? Itu logical perspectives digunakan untuk melihat struktur umum dari wacana argumentatif. Nah, tetapi argumentatif discourse itu tidak bisa hanya berhenti di situ, hanya berhenti pada hal yang sifatnya umum. Karena yang namanya argumentatif pasti membutuhkan validitas, pasti membutuhkan keabsahan, ya kan? Nah, itu bisa didekati dengan pragma dialectical. Nah, jadi kalau secara umum, secara logis, ya, bisa dilihat dengan Toulmin model, ya, maka untuk tahu apakah argumen itu valid atau tidak, itu bisa menggunakan pragma dialectical approach. Ya, jadi struktur secara logika dan secara pragma dialectical itu untuk melihat argumentative discourse. Nah, logikanya bagaimana ini? Validitasnya bagaimana? Itu yang selalu dicek di dalam argumentative discourse. Nah, ketika Anda membicarakan tentang social psychological approach, Anda sudah bergerak ke persuasion. Karena pendekatan ini ingin melihat attitude dari orang yang menerima argumen kita. Itu. Ya, jadi ketika Anda berbicara tentang social psychological approach, ya, itu yang ingin Anda lihat itu adalah attitude-nya. Jadi how persuasive the argument is. Sampai di mana dia bisa mempengaruhi orang. Nah, Anda punya Asian theory of planned behavior.
itu kan yang dilihat reaksi dari argumen yang kita lemparkan. Makanya di dalam diskusi ketiga dari fungsi wacana ini ada dua, argumentations and persuasions. Karena argumentations itu juga ingin dilihat bagaimana argumen ini bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itu juga sudah Anda jelaskan. Ada Petty and Cacioppo elaboration likelihood model yang rumit itu ya. Karena itu hubungannya, kalau itu sudah berhubungan dengan how they perceive, maka itu selalu hubungannya dengan kognitif. Makanya di situ ada attitude, ada behavioral, itu psikologis. Ya, psychological diskusinya. Karena kita ingin melihat bagaimana argumen kita itu mempengaruhi pikiran orang lain, mempengaruhi perilaku orang lain, mempengaruhi cara bersikap orang lain. Nah, itulah. Nah, terus ini untuk apa sih? Kok kita bicara sampai sedemikian ini loh? Memang wacana itu punya fungsi, gitu loh. Fungsinya apa ketika kita menciptakan wacana? Ketika wacana itu terbentuk, sebetulnya masing-masing punya fungsi. Walaupun seringkali atau mungkin ya selalu wacana itu tidak stick hanya pada satu fungsi. Bisa jadi fungsinya itu bercabang, ya kan? Apakah misalnya academic writing itu hanya informatif? Ya enggak juga, ya kan? Academic writing itu kan kumpulan argumentasi sebetulnya. Argumen-argumen Anda tulis di situ, Anda dukung, ya kan? Nah, itu nantinya kalau dibaca masuk jurnal mempengaruhi orang lain itu kan? Itulah. Kalau kita ingin melihat secara terpisah, ada fungsi-fungsi itu, fungsi informatif, fungsi naratif, fungsi argumentatif, dan persuasif. Tetapi ketika Anda menganalisis, misalnya dalam academic writing, apakah academic writing itu melulu informatif? I don't think so, karena academic writing itu dibangun dari argumen-argumen Anda. Didukung oleh data memang, nah itu informatif, ya kan? Karena data kan faktual sifatnya, tetapi bagaimana Anda menyusun argumen itu untuk pada akhirnya mempengaruhi orang lain, itu juga ada di dalam academic writing. Dan ketika Anda bercerita, melaporkan apa yang sudah Anda lakukan, itu bagian dari narasi. Ya, jadi begitu. Fungsi bermacam-macam, fungsi yang kita ungkap hari ini itu ada 4 ya fungsinya. Tetapi apakah itu berarti ada 4 wacana yang berbeda-beda? Belum tentu. Bisa jadi satu wacana itu mengemban berbagai macam fungsi. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Ya, jadi supaya Anda tidak sempit kalau ini, berarti kalau tulisan akademik itu informatif saja. Enggak. Ada argumen Anda di situ, ada kecenderungan Anda di situ dan sebagainya. Ya kan? Kita memang bertujuan seobjektif mungkin. Ya, tetapi kecenderungan Anda, kemudian hedging Anda dan sebagainya, itu juga menunjukkan argumen Anda. Tuh. Baik, saya tahu Anda lelah, tapi mungkin ada yang perlu ditanyakan sedikit sebelum saya akhiri. Minggu depan mungkin bisa kita langsung selesaikan saja ya untuk 2 bahasan lagi, dan next 2 weeks mungkin Anda sudah bisa mulai memilih-milih topik dan akan kita diskusikan supaya Anda punya waktu lebih lama. Mem, So, untuk ya, perkuliahan minggu depan apakah daring lagi? saya pikir akan seperti itu karena mungkin sudah diagendakan kegiatan di tanggal itu.
Eh, tetapi memang belum ada konfirmasi lagi, tapi safe to say mungkin saya akan mengatakan daring. Nah, minggu depan ada discourse and institution ya. Discourse and institutions and discourse and culture, betul? Benar, Mem. Ya. Jadi yang satu tentang bagaimana wacana dalam politik, hukum, ya, birokrasi, media, kesehatan. Dan yang terakhir adalah CDA, ya, Sapir-Whorf Hypothesis, CDA, kemudian gender racism, ya, hubungannya dengan budaya. Saya pikir itu untuk minggu depan. Jadi next 2 weeks mungkin setelah 1 minggu Anda mungkin sudah mulai bisa berpikir-pikir topiknya apa. Kita akan kembali diskusikan itu sehingga Anda bisa mulai penulisan artikelnya lebih awal. Kira-kira begitu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang fungsi-fungsi wacana hari ini? Belum Saya ada, ingin tanya, Mem. belum ada, terlalu banyak informasinya ya. Sampai bingung. Mem, Ya, saya mungkin ingin tanya, ya, tapi boleh, untuk boleh. ini paper atau tugas akhir kita nanti, Boleh. apakah itu akan jadi individual project atau berkelompok Oh, atau pastinya individual S2 kok kelompok aja nanti saya kembalikan S1 loh. siapa tahu, Mem? Siapa tahu. Saya juga bingung bagaimana Anda menulis berkelompok berlima itu ya. Ya mungkin Anda bisa mengatur itu. Tapi atau mungkin kita buat berdua ya. Kalau sendiri terlalu berat kah? Mau bagi-bagi beban gitu. Boleh, Iya, Mem. Mem. Berdua aja mungkin ya. Bolehlah. Ini biasanya kalau sudah berdua ditawar lagi. Kalau bertiga bagaimana? Berdua aja. Saya sudah bisa membaca pikiran Anda Terima kasih, Mem. sama-sama. Ya. Jadi mungkin bisa mulai ini ya, pilih-pilih pasangan ya. Ganjil. Yang satu pasangan dengan saya mau. Yang ganjil itu dapat privilege lah bertiga. Asik. Oh, jangan asik dulu. Nilainya bagi 3 itu. Allah. Rugi Anda lebih kecil tuh nilainya. Bagi 3. Yang lain cuma bagi 2. Sendiri lebih mantap, guys. Itu nilainya diambil sendiri. Ya. Saya tawarkan aja Anda mau bertiga atau Anda mau sendiri. Oke, Mem. Bilang. Baik, Terima kasih, Mem. sama-sama. Baik, mungkin dicerna dulu ya hari ini. Terlalu banyak informasinya. Kita akan bertemu minggu depan untuk menyelesaikan materi tentang special interest ya. Itu yang terakhir itu special interest. Jadi mengkaitkan wacana dengan hal-hal di luar itu. Ya. Wacana politik, wacana kesehatan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling menarik ini discourse and culture. Baik, terima kasih sekali lagi Anda sudah bertahan sampai 20.32, luar biasa energinya.